Lah terus bagaimana kelangsungan proses perjalanan kita mengetahui siapa di balik kita semuanya ini? Teruskan dari makom muraqabah ini ke makom fana. Makom fana niku makom di mana jenengan ini betul-betul sudah merasa tidak ada. Kalau di muraqabah ini kita masih kadang-kadang merasa ada sebab diadakan oleh yang ada. Berarti ada dua Pak Bunge, ada dua nih. Dan orang yang ada di sini sedikit. Di muraqabah itu sedikit. Apalagi di fana, apalagi di terakhir makrifat itu. Dan inilah proses peniadaan diri atau sering disebut sebagai tazkiyatun nafsi, bebersih jiwa dari perkara yang mengotori hati. Dan ini wajib berlaku bagi siapapun yang ingin menghendaki dirinya itu bertemu Allah. Wajib pun. Jangankan kita sebagai umat, para rasul pun wajib niki. Pembuktian wajib itu Allah terangkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Itu keterangannya. Wajib beliau itu melaksanakan wahyu untuk meniadakan diri dalam rangka mengetahui di balik kita semuanya itu sebetulnya siapa ya, gitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kelawan lewat dzikir inilah Bapak Ibu, hati manusia akan Allah pindah dari makom tempat muraqabah menuju makom fana. Dzikir yang kami maksud itu tadi, sering jenengan dalam hati itu sadar kalau wujud dunia dan seisinya itu bukan wujudnya makhluk. Niki arahnya ke sana nanti. Inilah proses di mana sampai ini kembali ke asal. Asal tidak ada. Seiring berjalannya waktu jenengan ini melampah terus atini berzikir, maka dalam waktu yang sudah Allah tentukan, Anda akan mengalami keadaan jiwa ini ketiadaan. Persis seperti orang tidur. Entah urusan itu dalam kondisi waktu hitungan detik, apakah menit, apakah jam. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Kita cuman hanya fakotis tamsaka bil urwatil wuthqa lam bismillah. Megang teguh taline Allah ning jero dada. Napa niku dzikir. Sampai gak usah berangan-angan kapan dan berapa lama saya nanti diletakkan Allah di makom fana, ya gak usah. Jangan gak usah berpikirkan kapan ya aku ketemu Allah, gak usah. Itu sudah Allah tentukan piyambak, tentukan sendiri. Kita sebagai makhluk tugasnya adalah kembali ke asal. Kapan nyampenya ke asal di dunia ini, itu urusan Allah. Miturut petunjuk di dalam Al-Quran, Allah katakan,
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ali Imran 191. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kau ingin betul-betul bertemu Allah, sadarlah bahasa Qur'annya udzkurullaha, secara lughat berzikirlah, ingatlah kau pada Allah. Niki biar gampang memahami, hati sampean kudu sering sadar bahwasanya apa yang muncul dan timbul dalam diri kita, apakah kita ngaji, apakah kita sholat, apakah kita kerja, apakah kita beol, apakah kita apapun, tanpa terkecuali wajib hati sering sadar sesungguhnya sumber itu semuanya bukan dari kita, tapi di balik kita itu siapa? Tentunya jawabannya tidak ada kecuali Allah. Lah, disinilah Bapak Ibu nanti sampai akan mengalami situasi kejiwaan Anda lupa dan dilupakan Allah terhadap selain Allah itu sendiri. Garwa lali, anak lali, semua urusan sandang pangan papan lali. Bahkan dirinya sendiri lupa. Persis seperti orang tidur, dia tidak bermimpi apa-apa. Habis isya tidur, bangun-bangun subuh pagi. Terasa mboten? Jenengan rasa lama mboten? Mboten. Ya seperti itu. Bahkan kalau kita ukur, kita bandingkan waktu masa dunia itu dengan masa akhirat jauh berbeda. 1 hari masa akhirat dihitung disamakan dengan masa di dunia 50.000 tahun. Coba aman, sama bagi sendiri ya. 1 hari masa akhirat itu sama dengan 50.000 tahun masa dunia. Tergantung jenengan. Umpama sak jamnya 1 hari akhirat berapa? Sama hitung sendiri. Sama dengan berapa jam masa di dunia. Ibu, bapak, sesuai petunjuk di Al-Quran, ini kan alam dunia. Sampai kita tinggalkan alam dunia ini. Lekaslah sampai tinggalkan alam dunia ini dalam rangka untuk masuk ke alam akhirat. Apakah jasad ini harus mati dulu lah gitu toh? Tidak. Enggak. Sebagai bukti alam akhirat sekarang sudah ada di depan jenengan, surah Al-Qasas ayat 77. Allah katakan, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, raihlah wahai manusia apa yang sudah Allah anugerahkan terhadap dirimu. Apa yang dianugerahkan? Darul akhirah, alam akhirat. Wabtaghi itu adalah salah satu kalimah amar atau perintah. Sesuatu apa yang diperintahkan sebelumnya itu sudah ada. Perintahnya adalah untuk mencari alam akhir. Berarti sekarang alam akhirat sudah ada. Itu maksudnya. Umpama saya perintah terhadap jenengan, Pak, Bu, tolong sambil ngaji, monggo hidangane didahar. Lah, hidang
saya mengatakan perintah, hidangannya sudah ada belum? Wajib sudah. Lebih dahulu hidangan ada daripada perintah. Gak mungkin saya, Pak Bu monggo didahar diunjuk tuyane. Wong tuyo ambek seneke nggak ada. Lah lucu niku. Belum ada perintah niku. Napa kok ana perintah? Karena sampean deleng tok ae. Ora dipaem maem. Tuyone ora diunjuk-unjuk. Dadi perlu perintah. Akhirnya ada perintah. Mengapa ada perintah di sini? Wabtagi fima atakallah daral akhirah. Pertama karena satu, alam akhirat sudah ada. Yang kedua, banyak manusia yang hanya melihat saja, tidak mau masuk ke alam akhirat. Karena apa? Karena sudah kadung seneng ada di alam dunia. Padahal al-kaunu zulmatun ay la maujudun. Alam dunia itu aslinya peteng gelap. Artinya ora penak. Lah dibikinlah oleh nafsu setan dalam diri kita lewat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, supaya jenengan menerka alam dunia niki enak. Engko nek wis ngatakan enak, jenengan kalih kula kerasan. Engko nek wis kerasan ora gelem tindak ning alam akhirat. Lagi persoalan. Kok alam dunia iki enak sak temene, wong mati niku bakal balik, Pak. Balik maneh nang nyatane wonten sing balik? Mboten ta. Cuman kita sendiri aja yang enggak tahu lah gitu, Pak. Lah. Wis, sinten teng mriki sing nate yang pernah ngalami kefanaan? Aku yakin jawabnya gini. Kok gak terus ae? Lah ngoten nggih. Kok gak terus ae? Sebab alam fana itu selangkah jenengan iki sak kedepe netra ke alam makrifat. Niku pasti pun gandeng pun. Siapa yang kefanaan wujud selain Allah, dunia saisine mongko nyatalah wujudnya Allah. Pun gandeng niku pun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sekarang kita hanya tugasnya bagaimana memegang teguh tali Allah, yaitu itu tadi. Dalam kondisi apapun, tetap jenengan itu jikalau betul-betul ingin mendekat dan bertemu Allah lewat proses fana niki, muraqabah fana ma'rifat, wajib jenengan iki terus memegang tali Allah tersebut. Lah di bawah ini sistem ya kotak ini lho Pak, kotak apa piye nggih pun. Nah, di bawah itu di atas nama Allah, katakan sebuah nama, itu maksudnya adalah sejatine Allah. Gusti Allah itu nguji sampean kali kula ada dua makhluk yang tampil di dalam dada kita. Tinggal pertanyaannya, ruh bisa sampai pada Allah lewat jalur muraqabah fana makrifat, itu lewat jalan mana? Malaikat dan setan itu ada tugas masing-masing. Setan, syaitan ya, itu tugasnya menyesatkan umat. Malaikat membawa hidayah terhadap umat untuk bisa sampai pada Allah. Wes, iki kondisi sistem koyok niki ing munggu golongan kita
yang ada di makom am. Mesti beda antara setan dengan malaikat. Pun tadi saya katakan makhluk siapapun termasuk kita, setan ataupun malaikat, iku jikalau tidak diperintah Allah, tidak ada Allah, bisa enggak setan menyesatkan? Enggak bisa. Malaikat pun juga begitu. Karena pondasi awal itu malaikat atau setan tidak ada daya upaya apapun. Terus alasan lewat mana dibenarkan bahwasanya kita menyalahkan setan dan membenarkan malaikat? Mana? Enggak ada. Tapi tetap kalau proses kita di makom am umum, ya mesti mengatakan setan itu penggaweane atau setan itu tugasnya adalah menyesatkan umat. Kalau malaikat membawa petunjuk. Tapi jujur saya katakan, tatkala kita masih ada di pahaman ini, ruh itu nggak akan bisa sampai pada Allah. Karena apa? Terhalang oleh makhluk dua ini. Terhalang. Kita masih mengatakan malaikat berarti makhluk. Kita akan mengatakan, kita nggak usah ngomong setan, wis jelas menyesatkan. Lah ngono nggih. Loh, dikira malaikat itu dalam diri jenengan gak penghalang jenengan tak? Itu kan makhluk. Kalau kita masih mengatakan itu sumber dari malaikat, ya tetap Pak. Tetap itu menghalangi satu jiwa manusia untuk tidak bisa sampai pada Allah Tuhannya. Nggak akan pernah bisa. Anda akan tahu dan Anda tidak akan pernah bisa terhijabi oleh dua makhluk ini manakala Anda masuk di dalam ranah muraqabah sistemnya. Kalau Anda sudah tekun di dalam muraqabah, otomatis peniadaan makhluk selain Allah itu pasti terjadi. Sehingga jiwa ini ketika naik ke Allah sudah tidak terhalang oleh malaikat atau setan. Karena malaikat yo tugasi dewi-dewi nggak sama dengan setan atau nafsu. Kalau kita masih memandang makhluknya, terhalang kita oleh makhluknya, terlepas makhluk siapapun itu. Bahkan saya katakan sampai Rasulullah itulah makhluk toh. Kalau jenengan mentoknya itu hanya kepada makhluk, nggak akan mungkin jenengan itu bisa ditarik dan Allah akan menarik jiwa seseorang untuk bertemu terhadapnya, bukan mungkin. Karena di dalam pemujaan hati sampan masih ada saliyane Gusti Allah. Niki nek sadar loh ya, nek sadar. Bon, Bapak Ibu, bagaimana cara jiwa ini walaupun lewat di antara dua jalan ini bisa sampai pada Allah? Apakah bisa? Jalan khusus untuk setan ini, mohon maaf, golongan kita di syariah saja nggak akan pernah bisa. Jangankan di jalan yang dibawa oleh setan, dibawa oleh malaikat nggak bisa toh. Apalagi jalan dibawa oleh setan atau nafsu, ora bisa. Mboten saged. Contoh, jalan setan maksiat. Nah, bisakah kita yang belum menerima wahyu kalimat
untuk bisa sampai Allah pada saat maksiat kita itu peniadaan diri boten saged. Gak bisa. Sekarang di jalur malaikat sholat ibadah murni, bisakah jiwa kita peniadaan diri dari selain Allah? Gak bisa. Berarti dengan adanya pembuktian seperti ini, relalah, ikhlaslah, ridholah jikalau kita dikatakan suatu jiwa yang belum bisa sampai pada Allah. Tanda kalau itu sudah sampai, pertama, la yarawna li anfusihim sayyi'an. Ning ati jenengan ki mboten wonten penyono, mboten wonten iman, mboten wonten pangrasa yen jenengan sing lakoni. Mboten itu. Jenengan pun ningali realitane makhluk, jangan. Jenengan kedah melihat, merasakan di balik sampean itu sinten, di balik jenengan siapa. Ati kalau mau geser ke situ, inilah yusahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Berarti yang sebagai af'al atau sang sang penggawe, subjeknya itu apa namanya? Sang pelaku. Otomatis hati sampean menyatakan Allah. Ini tanda, walaupun 1 detik 2 detik, tanda kalau jenengan itu sudah jiwa ini di posisi bertemu Allah. Berarti jenengan jiwa kan sudah nggak ada, ya tak? Jangankan orang lain, dirinya sendiri nggak ada. Cuman yang ada di dalam hati sampean ini ada satu iman, rasa bahwasanya yang berlaku itu hanyalah Allah. Berarti ini kan jiwa kan nggak ada. Loh, inilah yang benar disebut bertemu Allah. Tadi saya katakan, apa mungkin sesuatu yang tidak ada bisa bertemu yang ada? Nggak mungkin. Yang bisa bertemu yang ada hanyalah yang ada. Tambah ngeluh sih, kalau ngaji sampai penuh iki. Ya wis kudu damel kecapan gune sik. Nyantai mawon. Bon. Bapak Ibu, bagi kita yang belum membawa wahyu kalimat yaitu tauhid, nggak mungkin kita akan bisa lewat jalane malaikat, apalagi jalan setan dalam rangka bertemu Allah. Kok serem sih lewat jalan setan, nafsu? Nanti penjelasannya. Monggo. Mohon maaf, kula mboten sempat nge-share niki wau materi yang kami tulis untuk malam hari ini. Terus tak share iku tak kirim nang sapa? Kula ngoten nggih mikir tadi. Nggih tolong untuk wilayah Jogja sinten mengke nomor sinten sing bertanggung jawab untuk memberikan materi ini terhadap yang lainnya. Nanti tak kirim ke nomornya siapa. Lho ngoten maksud kula. Jadi 1 hari sebelum kami mengkaji di sini sudah saya kirimkan. Tadi enak kita sama-sama ngaji sambil melihat materinya, itu mungkin lebih baik. Entah itu nanti berbentuk fotokopi ataukah di-share ning grup sampean, terus wayah ketika ngaji kita ngadep napa namanya HP ngoten terserah pun. Qala musannifu rahimahullah man maujudun bidabati fil makhluqat. Siapa sesungguhnya di balik makhluk ini? Yaqulullah ta'ala halil dawuh sapa Allah fi suratil mulk, surat mulk ayat yang pertama. Tabarakallah tabarakalladzi biyadihil mulku
tabarokah aweh barokah berkah sapa Allah Gusti Allah artine alladzi biyadihil mulku dengan kekuasaannya di kerajaan pundi yang dimaksud kerajaan ya langit lan bumi artine napa lewat sifat Rahman yarzuku aweh sapa Allahu Gusti Allah kullama ing saben-saben perkara tahtaju kang butuhake ilahi maring ma sapa al makhluqat pira-pira makhluk artinya Allah itu selalu memberikan apa yang makhluk butuhkan. Niki sing kula maksud Allah itu di balik kita. Di balik kita bisa di dalam, bisa di luar, bisa di depan, bisa di atas, bisa di belakang, bisa di kiri, bisa di kanan tanpa batas. Ini jangan jenengan gathuk nambe akal Pak Bu, boten ketemu. Sampai gathuk nambe ati lewat iman atau rasa baru muncul satu keyakinan, oh iya, tanpa ada Allah dalam diri kita, nggak mungkin kita akan bisa berkumpul di sini. Nggak mungkin napas itu bisa keluar masuk. Nggak mungkin mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, jantung bisa berdenyut dan lain sebagainya. Jangan pakai akal, tapi pakailah hati. Hati itu dikasih Allah rasa. Gunakan rasa itu untuk menyambungkan terhadap sesuatu di balik kita semuanya. Alladzi biyadihil mulku, yaitu zat Allah dengan kekuasaannya yang ngerajai al-mulk, ngerajai ay malakutas samawati wal ardi, kerajaan langit ataupun kerajaan bumi. Maksudnya kerajaan langit hati sampean, hati yang dihuni oleh, mohon maaf, jiwa sampean kali kula. Cara wong Jawa biyen adat dawuh ngeten. Ger sak beja-bejane wong sing paling bejo yaiku wong sing eling. Lah ngeten nggih. Iku maksudnya sadar. Yen obahe jiwa atau hati bentuknya obah apa ya? Kekarepan ini, itu namanya cipta. Kepingin ini, kepingin itu, hati dilan. Jiwa itu sadar, obahnya jiwa ini ada sesuatu yang ngobahke, ngoten niki. Sadar kalau iki obah iki bukan obahku, jiwa itu ngomong ngoten. Aku ora iso obah. Ning ada sesuatu yang ngobahkan dalam diriku. Iki jiwa ngomong. Bukan raga, jiwa. Otomatis jiwa akan mengatakan hanya ahad, hanya sang yang ahad, sang yang tunggal itulah sebagai pelakunya. Jikalau jiwa ini sudah menyadari seperti ini, maka saat itu juga jiwa akan ketiadaan atas dirinya sendiri. Akhirnya inilah Pak yang disebut ar-ruh. Jiwa dengan ar-ruh itu sebetulnya sama tapi beda. Disebut jiwa itu karena posisi kita, jiwa itu masih butuh tazkiyah,
butuh pembersihan karena jiwa kita, ruh kita, terus disebut jiwa itu karena jiwa ini masih dalam keadaan kotor. Jadi disebut jiwa itu karena masih dalam keadaan kotor. Dikatakan kotor, jiwa ini masih ada iman selain Allah. Masih ada sesuatu selain Allah. Ya termasuk pengakuannya si jiwa. Makanya Allah dawuh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul iki dimaknani jiwa. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Mengapa harus disuruh kembali? Karena jiwa posisi dalam keadaan tinggalkan Allah. Keumpama jiwa ini tidak tinggalkan Allah, nggak mungkin ini ada ayat turun. Turunnya ayat ini disebabkan ruh kita itu dalam kondisi meninggalkan Allah. Lupa Allah. Sholatnya lupa kok. Bapak Ibu, sering saya katakan, apakah kita lebih jelek jiwa kita daripada anjing? Ngapunten nggih. Al-qalbu bahasa Arabe, bahasa Jawane segawon. Tahu segawon nggih? Anjing. Sampeyan lihatlah anjing. Dia pasti setia pada tuannya. Karena tuannya itulah yang kasih makan, tuannya yang menyayangi dan lain sebagainya. Anjing namanya anjing. Kalau sampean pernah punya anjing tuh ya, ngapunten kata. Sifat karakternya Pak, dia akan membela mati-matian, bahkan nyawanya ditaruhkan demi tuannya. Lu estu niki anjing lu niki. Dia tahu mana tuannya, mana bukan tuannya, tahu anjing niki. Siapa yang mengasihi dia setiap saat dan waktu, yang kasih makan minum setiap dan saat waktu, dia pasti setia pada tuannya. Itu anjing. Kalau kita banteino ditunggoki Gusti Allah, mangan ditulang, terus makanan ini dalam mulut dihaluskan, masuk ke tenggorokan, dituntun Allah sampai ada di lambung, terus diproduksi Allah. Napas kita selalu dikeluarkan, dimasukkan Allah sesuai dengan kebutuhan. Mata diperlihatkan, telinga didengarkan, mulut diucapkan, wis nggak ada hitungannya. Tapi banyak jiwa manusia, hati manusia, ruh manusia lalai. Ngomong enggak tak taboki ya men. Inilah kebanyakan manusia. Makanya Allah katakan dalam satu ayat, ulaika kal an'am balhum adhal. Heta, manusia kebanyakan itu karakter sifatnya lebih jelek dari hewan berkaki Ayo ngomong napa mbean? Kok cara syariate anjing mboten najis penggola adoh ngoten tak beki anjing ning pondok nih. Lho wis tuh. Kak beki daripada dibeki menungso, bani dibeki anjing. Itu nek miturut ayat itu, Pak Bu. Tapi yo gak ngono, ngeten lho. Wis oke. Bagaimana jiwa ini nanti biar keceluk ruh. Sebab ruh niku tidak ada yang kotor, disebut ruh lo ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Lah niki. Setiap bayi yang dilahirkan di bumi ini, jiwanya, ruhnya dalam keadaan fitrah. Entah itu anaknya umat Islam, selain umat Islam, semuanya fitrah. Bahkan mohon maaf, hasil Salome, ngerti Salome nggih? Itu ruhnya fitrah di mata Allah.
dikatakan fitrah, beliau itu masih di alam makrifat. Hatinya tidak kecampuran dengan perkara-perkara selain Allah. Itu dunia, enggak. Makanya jauh heran jenengan waktu jenengan kecil itu angen-angene cipta-ciptane nengone atiku gak kayak saiki. Kalau sampean sudah dewasa apa cipta angen-angene? Sing lanang piye ndang aku nikah. Sing edok putri ya gitu. Kalau sudah nikah piye ndang punya anak. Engko nek wis terbentuk satu keluarga piye to ya sandang pangan pan itu berkecukupan. Lah ngoten ta? Mari ngono terus nang ndi barane sampean? Nang bolongan maneh. Ini kalau kuburan, lah ana bolongane to. Parane lak teng mriku to. Apa yang kita pikirkan? Gak mungkin kita terus-terusan di dunia. Makanya wahailah saudaraku, ayo kita bangun kesadaran hati. Sebelum kita akan kembali, ayo kita kembali masuk ke alam akhirat. Caranya kan sudah dikasih Rasulullah resep. Ngapunten, ketika kita masuk alam dewasa balik, baru ruh ini tercampur dengan dunia akhir disebut jiwa. Makanya disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, lekas kembalilah kau pada Tuhanmu. Ini artinya kita sudah dikatakan di dunia ini Pak Bu, sebetulnya ngalam dunia niki ngalam sing gak enak. Ora enek ceritane ngalam dunia iku Gusti Allah ndadekno alam dunia iku enak. Semuanya enggak enak. Kalau sampai mengatakan enak, itu karena pengangen-angen kosong dalam hati kita yang ditimbulkan oleh nafsu itu sendiri. Tapi aneh kok yo kerasan. Lah ngoten nggih? Coba jenengan nek wis posisi jenengan ada di alam fana Pak, wis tah siapapun Anda nek gak tak coploki goblokku, gak usah ngaji. Mesti jenengan iki gak kerasan ning donya. Mboten kerasan. Tapi jenengan tidak bisa keluar dari ketetapan Allah. Nek jatahe 70. Ya wis gak iso awakmu maju njaluk sweet. Nek jatahe nyun sewu swidak. Njaluk maju 50 ya ora iso. Laksana kados tiyang hamil. Nek durung wayahe babaran saged didendeno? Mboten nggih? Mboten. Nanti ada waktunya sendiri itu Bapak Ibu. Sama. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimu la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ora iso. Wis siapapun jenengan kalau sudah betul-betul Allah tarik di alam fana, gak kepingin balik maneh ning dunya. Karena ning dunya iku panggonane rawat. Pol ruwete susah gak enak tok. Berhubung nafsu membikin ati sampean yastahibbunal hayatad dunya, pasti alal akhirah. Nafsu membikin hati kita terasa indah dan nyaman di dunia ini, maka otomatis jikalau kita sudah masuk di perangkapnya alal akhirah, pasti kita tidak akan ingin ke alam akhirat. Padahal ning dunya alam akhirat iki sudah Rasulullah kasih tahu bagaimana caranya untuk masuk ke alam akhirat lewat sistem muraqabah fana dan makrifat. Gini, buka di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Ini sering dijadikan oleh semua dai ketika saat
saat-saat ya, acara-acara, entah iku acara Isra Mi'raj, entah acara apapun, iku dibahas. Tapi bahasnya mung kulite tok. Ngeten ayat iki. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niki ayat tenar niki masyarakat SD hafal niki. Karena dibualan baleni. Di dalam setiap diri seorang rasul sungguh ada teladan yang baik. Mana bentuknya? Liman kana yarjullaha. Cara memaknani pada umumnya iku hanya kulitnya saja, Pak. Apa? Jenengan disuruh untuk ada keinginan mendapatkan rahmat. Hanya itu kulitnya. Berarti nek rahmat sok kalau sudah hari kiamat di akhirat. Padahal liman bagi seseorang, karena kang ada di dalam hati seseorang iku yarjullaha, keinginan bertemu Allah. Ngoten niki. Iki isinya di dunia ini jenengan hati harus ada keinginan untuk ketemu Gusti Allah. Caranya bagaimana? Banyak ayat-ayat yang lain yang satu paralel dengan maksud teladannya Kanjeng Rasul ini. Wal yaumal akhir, jelas niki posisi kita wajib masuk ke alam akhirat jika ingin ketemu Allah. Alam akhirat di mana? Dalam hati jenengan dhewe. Kalau saya tampilkan di luar, ngapunten, ibadah murni atau tidak murni, di situ ada alam akhirat. Contoh sholat. Sak jerone sholat aktivitas itu ada alam akhirat. Terus caranya bagaimana ya Rasul? Terus ayat ini. Wa dzakarallaha katsiran, perbanyaklah hatimu berzikir. Ini juga gak dibahas zikir yang sak temennya bisa masuk ke alam akhirat yang bagaimana? Gak dibahas di sana. Intinya kunci untuk kita ketemu Allah di dalam diri kita itu gak dikasihkan, ya ora iso mlebu bos. Mlebu malah kunci ini gak digawa. Mlebu lewat genteng. Ya nek kunci-kunci ngene iki Pak, dicarikan perkul, ngetos perkul nggih. Bodhem niku lho, lawange rusak. Saged. Kuncine yang dimaksud zikir di sini adalah sirul asrar, itu yang kumaksud. Makanya mana gelem bahas itu. Loh, inilah cara kita itu untuk menteladani Rasulullah. Ayat ini membuktikan bahwasanya di dunia ini alam akhirat sudah ada. Tinggal kita masuk apa mau atau enggak, terserah. Maka lewat materi ini yang berkata siapa sebenarnya di balik kita semuanya ini. Loh, berarti alam akhirat dalam diri kita sendiri. Ngoten ora percaya. Ya aku gak butuh. Golongan kelompok yang gak percaya gak butuh saya. Untuk tugasku nyampekno ngabari, percaya gak percaya urusan kita masing-masing. Lanjut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu berkuasa di dalam itu, dalam alam itu. Berkuasa. Berarti sedikit saya cuplik, di balik kita semuanya, semua makhluk ini adalah wujudnya Allah. Mana wujudnya Allah? Fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Mana wujudnya Allah itu? Urip. Ya urip dalam diri kita. Dalam diri maksudnya bisa depan, bisa belakang, bisa kiri, bisa kanan, bisa atas, bisa bawah, bisa dalam, bisa luar. Tanpa aran. Tak arani belakang
depan itu biar jenengan gampang. Tapi sesungguhnya Allah tidak bertempat, gak butuh panggonan. Ngaten niki. Pun. Wa nahnu na'lamu wa nahnu lan utawi kita iku na'lamu. Ngerti sapa kita menungso ana sahwata sak temene nafsu iku muwakkalatun duweni tugas sapa Allah liidlali qalbil insan krana arahe nyesatne atine menungso fitorikiha ing dalem dalane setan. Bahasa syariat maksiat syariat berarti wong nek maksiat itu berarti tondo lewat dalane setan. Iki maksiat jasad. Padahal sing tak maksud bukan maksiat jasad, maksiat hati. Bukan maksiat jasmani, tapi maksiat rohani. Pundi maksiat rohani. Ketika ruh ini berjalan di atas jalannya nafsu, mesti hati iki lali. Datang Gusti Allah. Inna nafsa la amaratum bisu. Tujuan nafsu tugasnya itu adalah mengajak atine seseorang untuk lupa terhadap Tuhannya. Sehingga kalau kita gerabak, kalau kita teliti-teliti, berarti nafsu itu tidak hanya jalannya lewat maksiat, lewat taat syariat sholat, itu jalannya nafsu juga. Apabila jenengan lalai hati kepada Allah, berarti jadi maksiat. Taat mungguh syariat, tapi hakikate jiwa iki maksiat kepada Allah. Nyun sewu. Kulo cari di dalam Al-Quran 30 juz tentang penyembahan. Gak ketemu sama sekali satu pun diperbolehkan menyembah selain Tuhan. Gak ada. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nyembahi omong nek bahasa syariat Allah. Semuanya enggak ada selain daripada itu. Antak budallaha nyun sewu. Sampeyan carilah. Dalam ayat manapun enggak ada satupun yang memperbolehkan ayat wahyu mengatakan silahkan kau menyembah, diperbolehkan menyembah selain Allah atau menyembah tauhid, enggak ada. Itu menunjukkan bahwasanya ngapunten ojo sampai jenengan iku sholat nek umpama ngapunten nyembah sak liyane Gusti Allah. Wis sampeyan terjemahno piyambak niku wis. Terjemahno dhewe. Sebab nafsu itu tidak hanya jalannya lewat maksiat secara jasmani saja, tapi juga mendorong ruh untuk melakukan jalannya nafsu lewat taat secara syariat. Loh, jenengan iki lho Pak Bu, kali kula. Anggite nafsu niku setan niku mangkel ngono ta jenengan lakukan salat. Mboten. Malah didorong nek dhuwur ndang cepet salat. Asar ndang cepet salat. Nek waktune zakat ndang zakat to. Waktune jenengan poso ndang poso. Loh, tenan iki tak kandhani sampean gak percaya terserah. Haji, umroh, maca Quran, apapun didorong, dikai semangat. Tapi satu hal, tidak akan pernah ridho, ikhlas dan mau nafsu atau setan ketika jenengan melakukan ibadah murni tadi. Ati sampean iso khudur nang Allah, enggak mau. Nek ati sawak dhewe iki mang pingin sakliyane Allah ngadepe nafsu itu ndorong. Ngkei
dorongan semangat. Tapi nek khudur nang Allah nggak akan pernah mau. Kadang-kadang wong zakat ning ati gak krasa lho. Ben diwani wong. Ben disawang wong. Nggak akan ternilai lah itu Pak. Buat apa jentar-jentit. Ngapunten. Tapi toh di mata Allah tidak akan ternilai. Ngen-ngeno, tapi ojo artekno. Wah nek ngono wis gak usah jentat-jentit. Gak begitu. Maksud kula bagaimana nilai salat sampean iku betul-betul di mata Allah diterima gitu loh. Ternilai. Terus sing zakat, nanya apa nek ono zakat? Lah apa nek ono umroh? Lah apa nek ono haji? Lah apa nek ono ngaji? Lah apa nek ono poso? Sampeyan pun salah paham lho ya. Pun salah paham. Adanya datangnya ajaran tauhid itu bukan untuk merusak tapi membetulkan. Ngoten lho. Lah kebanyakan salah tafsir. Akeh sing salah tafsir. Loh. Jadi nafsu itu gak mung duwe dalan lewat maksiat tapi yo lewat taat. Ujung-ujungnya sampean kali kula ben diakoni wong sing apik. Al-ubad sebagai ahli ibadah. Ujung-ujungnya ning ati sampean kali kula ditanamkanlah oleh iblis atau nafsu sifat-sifat riya. Takabur, iktimat, ngendel-ngendelno. Kok gak aku laku ini bisnisku gak apik. Kok gak maca waqiah mari subuh petang 21 rezekiku gak lancar. Lho, iku namanya iktimat. Ngendel-ngendelno lakune. Justru niki lho, Pak. Disenengi nafsu niki. Terus kayak semangat sampean. Tapi aslinya di mata Allah tak ternilai. Laksana seseorang menggambar, mengukir di atas air. Sing air iku mau meneng atau tidak meneng sampean gambar ya. Gambaro jaran. Hilang mboten langsung. Hilang. Mboten saged. Watorikus syahwati utawi dalane syahwat nafsu hiyo utawi torik iku mataul hayati dunya dorong ati sampean kali kula supaya seneng menyang kehidupan dunia. Apa kehidupan dunia? Ya iki. Akhirnya jenengan kerasan gak kepengin mati. Lah ngoten ta? Sinten wong sakmene kae iku kepengin mati. Jare wong sareane ana wong kepengin mati wong gendeng. Wong dunya sih enak kok ngoten. Padahal bukan itu, mati-mati niki dudu. Surat Ibrahim ayat 3 Allah katakan, jikalau seseorang itu sudah masuk dalam perangkapnya nafsu, maka dia akan melupakan alam akhirat. Yang alam akhirat itu ada dirinya sendiri. Karena dia sudah kadung seneng menikmati alam kehidupan dunia. Yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Itu Pak. Pun disih mata dunya, mata hayatid dunya. Nyun sewu. Apa perkara-perkara yang berkenaan dengan makhluk, baik makhluk setan maupun malaikat, itu semua makhluk kok seneng ngenok kuno ati sampean kali kula, berarti justru makhluk inilah yang menghijabi, menutupi kita, tidak akan bisa ke alam akhirat. Pun itu adalah tugasnya setan atau nafsu. Lanjut. Amal malaikatu anapun utawi malaikat hum ya malaikat itu mukallafuna
ya padha duweni tugas. Sapa malaikat, tugas malaikat bil hidayati kelawan gawa petunjuk fi tariqihim ing dalem dalane malaikat. Wa tariqul malaikati huwa mataul hayatil akhirah. Dalane malaikat yang dia bawa berupa hidayah iku menduduhake apa bahasa Indonesia duduhake, menunjukkan arah jalan ke alam akhirat. Nah sekarang tinggal pertanyaannya, kita milih mana di antara keduanya itu? Kalau nafsu dalannya itu condongnya menduduhkan, menunjukkan arah ke alam dunia tetep. Wis enak aku ya nang dunia terus. Nikmatono alam dunia. Ojo sampak metu-metu sangka alam dunia. Jangan sampak keluar. Makanya secara umum jenengan ojo heran kalau perkara yang kita takuti sak dunia hanya satu, kematian. Pun heran. Karena itu memang ditakut-takuti. Kita itu untuk tidak keluar ke alam akhirat. Dari alam dunia keluar ke alam akhirat. Saiki laksana burung dulu, Pak. Enak endi burung itu kehidupan ini jero sangkar kali di luar sangkar. Wis sampeyan ngen dhewe. Bebas pundi, penak pundi, jenengan teng penjara kali ning omah. Pak, Bu, niku njawabe nggih dari sudut pandang mana terserahnya. Jenengan kan mboten saged jawab karena tidak pernah takok sing wis pernah, Bu. Engko jawabane mesti konek. Ning jero iku piye, ning njaba iku piye penak endi. Wis ngeten mawon, sampean gadah burung ning kurungan. Sampeyan takoki rung. Enak endi to rung? Kuwi iku mang ning jero kurungan ambek ning njaba. Nek jawabe nek ning njaba sampeyan culno, Pak. Masih toh manuk iku mang regane yutaan. Wonten toh yutaan wonten nggih? Nika lho sing buntute dawa. Dalem? Wonten sing mahal-mahal ngoten nah. Heeh. Nek potongan sampean kali kula paling prit ngoten. Perkutut sing ngono ngembong-ngembong gak niki pun kuwatah. Nah, ada Pak burung sing Masya Allah regane niku kados sepeda motor. Bahkan menyamai mobil. Lah ngoten nggih. Apalagi yang mempunyai sejarah. Sejarah nek didudu ngene kok lho. Regane ngalah-ngalahi mobil kadang-kadang. Dilombakne menang, padahal daginge mung sak gegem. Tapi regane kaya ngoten niku ngalahi sapi siji. Insyaallah. Sampeyan tangkleti, "Rung, awakmu seneng ning njaba apa ning njero?" Nek jawab, "Seneng ning njaba, kula teng mriki terkurung gak iso macem-macem." Culno, Pak. Culno. Tapi takonono dhisik. Tapi jawabane kok ya apa? Ngoten dua macam. Aku nek nang njaba aku iso ketemu wedokan, iso wis bebas lah ngoten nggih. Tapi nek ana njero gak iso. Tapi ana manuk sing ana gone iku seneng ana ning kurungan. Enak ning kene mangan dijamin. Gak golek mangan. Nek njaba kan golek mangan dhewe lah ngoten nah. Cari makan sendiri. Kalau di sini ndak. Wis muga-muga jeraganku gak lali. Ngoten. Ngombe ya wis kari ngombe. Jeraganku hanya ingin aku ngoceh sing enak. Nek ngocehe kano
Kano ngocehi blas Pak kaya apa? Kaya mana uwuk niku lho. Wis kano ngocehi blas. Makanya tidak ada orang yang ngingu di dalam kurungan manuk wuk itu. Paling sing diingu sing ocane enak-enak. Wis ngeten Pak, asline aku ngomong. Roh sampean iki sik ana raga iku asline terkunjara. Estu. Asline. Cuman enggak pernah sampean jak komunikasi yo Ben. Sampeyan takoki lah, roh, awakmu iku seneng ana apa njero? Mesti kok jawaban lah, aku ana njero iku wis. Ana kene iki aku merasa terkunjara. Artinya apa? Sudah menjadi sifat manusiawiah Pak Bu, kita itu wajib harus dulu ada di dunia. Wajib. Karena mbah buyut sampean, kakek-kakek sampean kali kula termasuk Nabiullah Adam oleh sebab karena melanggar hukum makan buah holdi, itulah akhirnya ditaruh di dunia. Oleh karena sampean kali kula nyedeki buah holdi yang ngene wong wedok, nanggone anak, nanggone dunya brana, wong lanang, itulah yang disebut syahwatud dunya, itulah buah holdi. Akhirnya dadek jenengan kali kula kerasan ning alam dunya. Aku kate ngomong rada jorok iki gak wani. Gak pantes. Ngene. Ya. Wong nek wis manjing cukup umur, apa-apa ya kepingin ndang nikah. Lah ngoten nggih. Gak lanang, gak wedok, gak laki, gak semua Pak. Kalau sudah waktunya kita sebagai seorang laki-laki atau perempuan untuk nikah, mesti neng dodo niki apa ana kepinginan ingin nikah. Dan itu wajar. Ternyata itulah dengan cara nafsu itu sendiri. Sehingga kita nambahi hijab, nambahi tutup. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Akibatnya apa? Walahum adzabun adzim. Siksa tambah banyak. Ini hanya berlaku bagi siapapun kita yang belum mendapatkan wahyu. Kalau mereka yang sudah mendapatkan wahyu, justru iki gawe kendaraan. Wis kendaraan sepeda motor. Sampai pilih siji apa pilih papat? Lu terserah jenengan. Nek pilih siji, engko anak mogoke ya leren dandani. Nek sampai duwe papat, misale sepeda lho Pak Bu, sepeda. Situ gak kena starter, mesti golek situ. Nyun sewu, semua apapun yang Allah hadapkan rupa keinginan, sebetulnya itu kendaraan. Sebetulnya itu kendaraan. Tinggal pertanyaannya, kau bawa kemana jiwamu berkendaraan ini? Tujuannya kemana? Ke Allah kah? Atau ke selain Allah? Jawabannya di situ. Sebagai tambahan sekaligus motivasi. Ajaan kendaraan itu sowanang Allah. Ojo sowanang nafsu lewat sing disebut syahwatud dunya, jangan. Artinya Pak Bu, garwa sampean iki ajak nang Gusti Allah. Ojo dijak nang sakliyane Gusti Allah. Dalam hal konteks apapun, lebih-lebih konteks ibadah murni. Lah wong konteks ibadah yang tidak murni, kerja, masak, umba-umba, apapun, itu konteksnya harus kita arahkan untuk hati bertemu Allah kok. Itu kalau mau diterima, kalau enggak ya ora apa-apa.
Artine sapa sing duwe kendaraan akeh banyak tapi kok yang nggak bisa memanfaatkan di jalan Allah, iku malah nambahi sumpek, nambahi hijab adab di dalam diri kita masing-masing. Mboten tambah hilang hijab itu, malah tambah-tambah. Nahnul basari utawi kita manusia iku nahtaru milih sopo kita ayya minatori ko ini. Kita manusia dikembalikan milih yang mana di antara dua jalan tersebut. Bertemu Allah kah ataukah bertemu selain Allah? Garwa sampean arahno sowan nang Allah ati iki, apakah sowan nang saliyane Allah, terserah. Tapi liman wasala ilallah, bagi orang yang sudah wusul, sudah sampai pada Allah dikarenakan membawa wahyu, fa innaliko Allahil ahadi iku mungkinun ala ayyatoriki kana. Bagi mereka yang sudah membawa wahyu, mengerti prosesnya muraqabah, carane ke fana, ke makrifat, mesti bagi mereka yang seperti ini akan mengarahkan istri, suami, anak untuk ke Allah. Artinya bisa jadi bagi orang yang sudah sampai pada Allah tersebut, jalan manapun bisa dilakoni walaupun lewat nafsu. Gak hanya malaikat. Berarti dua jalan yang dibawa oleh nafsu ataupun dibawa oleh malaikat, bagi mereka sudah nggak terpengaruh. Ini kan tujuannya roh itu lewat malaikat kan biar ketemu Gusti Allah. Jangan loh. Sama setan di ngotan. Iki ya jalan. Kok saya katakan jalan dari Allah? Karena setan ini, malaikat ini kesebut makhluk, tugasnya dewe-dewe. Tadi saya katakan, bagi kita orang jangankan bisa ketemu Allah lewat ini gak iso kok, karena hati kedadakan makhluk. Apa kedadakannya? Terhalang oleh makhluk. Sholat contohnya, makhluk kedadatan. Rupa apa keakuan diri kita yang melaksanakan. Tapi bagi orang liman wasola, tadi bagi orang yang sudah tahu proses ini, untuk ke Allah gampang. Walaupun lewat jalan ditimbulkan dari setan. Niki sik durung saged diterima lho ya. Nek niku sik saged diterima. Oke, kita bicara ini aja. Ibadah-ibadah murni, oke. Beliau itu selalu kondisinya hati bertemu Allah di saat ibadah murni. Tapi tolong sampai buka ning sarah hikam. Ning hikam ada 4 makhluk bagi orang yang sudah terbiasa ketemu Allah, pasti lho gak pengaruh. Karena ini makhluk dia sudah tiadakan. Apa 4? Bala, nikmat, taat, maksiat. Ini makhluk, saya kendalikan Allah. Jadi beliau itu enggak melihat yang dikendalikan, tapi melihat yang yusahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala, memandang hidupnya. Akhirnya bagaimana dia bisa dihukumi? Wong kefanaan. Istilahnya dalam syariat. Iso enggak wong turu itu dihukumi wajib sholat? Mboten saged. Mboten saged. Wong turu, wong semaput, gitu. Mboten kewajiban. Wong gendeng, mboten kewajiban. Karena orientasi dasar di dalam syariat ukurannya itu akal. Sing bigori aklin
Dia nggak kewajiban, sing biaklin kewajiban. Itu artinya Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita akan dikatakan bisa bertemu Allah, lawang di dalam hati kita itu dikebeki perkara sakliyane Allah, Betul mungkin. Apa mungkin jenengan kalih kula niki bisa dikatakan orang yang sudah bisa sampai pada Allah, sementara jenengan kalih kula niki dicancang nafsu lewat wujud sakliyane Allah. Logikanya ini. Tadi saya itu berangkat dari Mojokerto itu jam berapa nih? Setengah 12. Apa mungkin saya bisa sampai ke Jogja? Wong tadi saya itu dirantai wong kampung ning Cagak. Saged? Mboten saged. Isoke tutuk ndugi apa jenenge sampai ke Jogja rantine dibuka dhisik, diculno wong baru bisa. Jiwa juga begitu. Kalau jiwa kita masih kerantai dunia, jangan harap bisa sampai pada alam akhirat bertemu Allah. Mboten saged. Logikanya seperti itu. Urusan jenengan lewat jalan pundi monggo, nggak ada salahnya. Lewat jalan ibadah murni monggo, lewat jalan ibadah yang tidak murni nggih monggo. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Enggak ada paksaan bagi seseorang untuk lewat jalan yang mana. Yang jelas jalan ini adalah qad tabayyana rusdu minal ghayy, yaitu jalan sing meninggalkan perkara gelap menuju perkara terang, yaitu jalan ninggalna jalan nafsu untuk berjalan di atas jalan Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sudah jam 9. Ngapunten kang kathah ngelantur sapa yang munten. Kita masuk pada sesi tanya jawab dari Ibu, Bapak, monggo. Pundi dulu. Ibu dulu, Bapak dulu. Sakersa. Bapak aja dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, misalkan saat ini merasakan denyut nadi, kemudian keluar masuknya nafas, kemudian indra kita melihat suatu peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kemudian kembali ke jasad kita mungkin merasakan sakit atau nyaman, semua itu kita yakini bahwa semua adalah hal Allah. Yang kami tanyakan terus, apakah ini yang dinamakan kita sudah merasakan kehadiran wujudnya Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, Gus, kita ada transaksi, ini peristiwa syariat. Kita ada transaksi jual beli ini secara sah legal. Kemudian dari itu kita dikhianati. Jadi dalam transaksi jual beli ternyata si pembeli itu tidak melaksanakan sesuai dengan kewajibannya. Nah, itu pun juga kita menyadari bahwa itu semua adalah Allah atau apa Allah. Namun demikian, kalau seandainya kita karena kita merasa dirugikan kemudian kita berbuat sesuai dengan aturan hukum syariat, apakah itu dinamakan kita zalim
kepada Allah atau kita melihat kepada diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang af'alullah. Af'al itu jamak dari fi'il. Nek fa'alah itu berarti pekerjaan satu. Nek af'al banyak pekerjaan. Pertanyaannya, ketika hati itu sudah meyakini bahwasanya segala hal apapun gerak-gerik pekerjaan makhluk pada siapapun itu adalah Allah, apakah di situ sudah dikatakan kita hati tergolong orang yang menghadirkan kehadiran Allah? Artinya hati ini sudah tahu dikatakan kehadiran Allah, betul. Cuman pertanyaannya di situ yang perlu kami pertanyakan, apakah itu tergolong orang-orang yang sudah sampai pada Allah makrifat? Nah gitu kan? Jawabannya di hati ini. Saya katakan iya. Tatkala di dalam hati sampai itu, baik makhluk luar diri sampai atau diri sampai itu sudah tidak tampil atas gerakan, maka itu dikatakan sudah makrifat. Urusan durasinya tergantung. Ada yang berapa menit, berapa detik, berapa jam. Itu kita masing-masing. Dan itu tidak dikatakan makrifat tatkala masih ada dua. Ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Terlepas dari tindakan af'al jelek maupun bagus, sudah tidak diurai tanpa kecuali. Lebih-lebih perkara sing gak enak coba ya, ada pengkhianatan dari jual beli. Salah satu di antara jual beli tadi sudah di akadnya sudah, lah kok dikhianati? Ini bagi kita yang belum sampai di makrifat, kita paling tidak hanya ngucap aja, praktek hati dereng cocok, alias ning ati sik medongkol. Lah tanda yang seperti ini berarti kita di luar makrifat. Kalau itu af'alullah sudah yakin itu af'alullah, tapi apa ning atiku kok sik ono ganjele lho, ngoten nggih. Masalah perkara sing ora penak, yaitu pengkhianatan salah satu di antara penjual dan pembeli. Inilah Pak yang disebut tadi Pak. Liman wasola, bagi orang yang betul-betul dikatakan sudah wusul pada Allah, mboten itu ganjelan. Lewat jalannya nafsu atau jalannya malaikat, no problem. Karena malaikat makhluk, nafsu makhluk, bagi dirinya sudah tidak berarti. Artinya tidak berarti, sudah tidak ada. Tapi bagi kita yang masih ada di muraqabah, niku pasang surut. Kadang ya wis makhluke sing tampil. Lah ngoten nggih. Kadang mboten sing tampil Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, ingat, jiwa kalau berteman pada selain Allah ora enak-enak. Tapi jiwa kalau mau berteman terhadap Allah, artinya gumbul datang Allah saja, maka yang ada dalam hati cuman kedamaian. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sebab berzikir sadar diri
tentang diri sejati itu sudah nyata, maka disitulah yang namanya orang-orang mukmin hatinya selalu dalam kondisi damai, anteng, atau bahagia. Nah, terus orang yang mengkhianati atas sirkah atau atas jual beli tadi, apakah itu dikatakan dolim? Wis Pak Bu. Dan atau kita hati ganjel itu dikatakan dolim? Jawabannya gini Pak, apa sih dolim itu? Dolama iki maknane ada yang artikan gelap, ada yang mengartikan tersesat. Nek bagi saya gak ada bedanya. Peteng wuto ya sak paket. Wong nek merem mesti peteng. Wong nek peteng melaku mesti tersesat. Coba gak percaya, sampean melaku atau kene nang omah sampean merem. Keadaan meripat yang ada mesti gelap. Terus jalan sampean mesti enggak cocok ambek dalane. Mesti menggok-menggok. Mbok keceglung got, mbok keceglung kali, iku wis mesti. Loh, terus antara gelap dengan tersesat apa? Menurut kula sama, satu paket ya dulur adik ini lho wis. Bapak Ibu, secara hakikat yang disebut wong dolim adalah orang yang ada iman selain Allah. Contoh kula. Dalam hati saya ini muncul rasa iman, pengakuan kalau yo aku kelason iki sing iso aweh ngaji. Berarti inilah dolim. Apalagi mengkhianati atas sesuatu yang sudah kita sepakati antara penjual dan pembeli, terus khianat, otomatis tambah nemen atine wis adoh sangka Gusti Allah, syariate nglanggar. Niki nek cara kula peteng dedet namine. Ora peteng tok tapi peteng dedet. Zil muzil, sesat dan menyesatkan atau gelap gulita, ada di situ. Nek kalau kita bicara hakikat berarti yang kita hukumi ruhannya. Kalau kita bicara syariat tentang dolim, yang kita hukumi tindakan jasmania kita cocok ambil aturan syariat berarti dolim. Nah, rohaniah juga begitu, sama. Tergantung kita melihat dari sisi mana. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus, pripun caranipun dzikir la ilaha illa ana, dzikir laku, dzikir rasa, ngagem nafas kali jantung, demi jantung. Matur nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Pak tadi yang kuurai tentang proses dari muraqabah ke makom fana ke makom makrifat. Makom makrifat itu duduknya tauhid la ilaha illa ana. Lah nek fana dan muraqabah itu duduknya kita pengamalan tauhid la ilaha illa anta. Bagaimana caranya? Anta ke ana. Gini lah, jenengan tingali di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Niki sering kula sampaikan. Cara untuk bertemu Allah di makom makrifat.
Pertama, jenengan kedah hati ini melaksanakan dzikir la ilaha illa anta yang sering lo sebut dzikir sirul asrar. Di dalam sirul asrar niku wonten 3 tahap yang harus kita lewati. Pertama, su'aul basirah. Niki mboten diwirid la ilaha illa anta, la ilaha anta. Mboten Pak ya. Mboten masih la ilaha illa ana nggih. Mboten diwirid la ilaha illa ana, mboten. Pertama di situ ada tahapan yang disebut su'aul basirah. Apa? Merasakan kehadiran wujud Allah di dalam napas atau jantung berdenyut. Sing wujud Allah iku disebut urip. Hati sampean harus keadaan entah berdiri, entah keadaan jasad duduk, entah keadaan jasad berbaring, hati sampean harus masuk di dalam napas, merasakan kehadiran wujuding urip kang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala sing ngetokno lan sing lebokno nafas, sing denyutno jantung. Pada saat itu sampean pun perpikiran wujudnya Allah kotak bunder loncong mboten. Laisa kamislihi syai'un. Hal itu jangan masuk dalam angan-angan, jangan. Cukup jenengan iki merasakan saja. Dengan cara begitu maka jikalau itu terus sampai lakukan dalam kondisi jasad agawe opo wae tanpa kecuali, jenengan mungkin mesti ditarik Allah di tempat yang kedua atau su'aul ainul basirah. Mohon maaf. Mari su'a kemudian ain. Iki keliru sepeda nih kayaknya. Boten. Anu tak sepeda sing keng dibusek wonten sing boten. Ainul basirah. Ainul basirah. Apa ain? Ain itu bisa diartikan cahaya, bisa dikatakan padang, bisa dikatakan mata melihat. Disitulah jenengan ini akan mengalami alam niki. Karena jikalau ain itu saya artikan padang, atau ngain itu saya artikan melihat. Disitulah nanti jenengan akan ngalami yang disebut bertemu Allah, melihat. Tapi maksudnya bukan sirah makhluk yang merasakan tadi itu yang melihat Allah, enggak. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Artinya apa? Gini. Keadaan kita sebagai makhluk ruh tadi iku ngalami satu kefanaan. Karena nyatane wujudnya Allah sudah terjadi, nyatane wujudnya Allah. Iki yang saya katakan tadi alam fana. Jenengan iku lali dengan diri jenengan, apalagi selain jenengan. Bagaimana tidak dikatakan lali? Lawang jenengan wujudnya makhluk semuanya itu difanakan Allah. Bagaimana tidak lupa? Lawang sing dadekno eling iku ilang. Ya otomatis niku Anda akan sudah dilalaikan Allah dari diri Anda.
Berarti yang melihat dan yang dilihat itu yang wujud. Wujud itu sendiri. Ya itu namanya ahad. Makanya terus yang terakhir disebut hakul basiro. Lah niki apa hakul basiro? Menyatakan. Apa yang dinyatakan? Innani anallah. Yo aku iki sejatine Allah. Yang berucap aku iki Allah, yo Allah sendiri, bukan al-halat, bukan Siti Jenar, bukan siapapun itu, bukan. Oleh karena orang-orang memandangnya makhluk, maka menuduh Siti Jenar atau al-halat yang ngucap, padahal yang ngucap itu urip kang sejati pada dirinya. La fi judi illallah, kalimat ngoten. Tidak ada di dalam diriku ini, di dalam klambi jubahku ini, kecuali wujudnya Gusti Allah. Berhubung wong liya sing gak paham mesti ngomong sing gacor iku al-halal, ngoten sing ngomong al-halal. Akhirnya pada saat masanya dia kan dibunuh, Pak, dihukum mati oleh pemerintah itu sendiri. Mekaten sama dengan kejadiannya Siti Jenar. Artinya itu sebetulnya ngeten lho, Pak. Anda akan bisa bertemu kepada Tuhan manakala kau harus mematikan dirimu. Ngoten. Idfin wujudaka fi ardil humul. Anda akan ketemu kepada Allah jikalau Anda itu akan memendem, mengubur dalam wujud keakuan diri Anda sebagai manusia. Idfin mendemo siro wujudaka ing eksistensi keakuan dirimu sebagai manusia di mana? Fi ardil huli ing dalam bumi kesunyian. Yaitu fana itu maksudnya. Carane sampai kudu terus praktekno dzikir, fungsine dzikir la ilaha illa anta berbentuk mulai su'aul basiro wa ainul basiro wa hakul basiro. Kalau sudah hakul basiro, yaitu Pak yang dimaksud karena dzikri utawa la ilaha illa ana, otomatis. Inilah yang ku maksud. Nek sirahmu jenengan kali kula niki keadaan lapar, gelem mangan sekul, mongko ilanglah sifat lapar. Ya sampean pingin warep, wetenge luwe, duduki sekul ora dimaem. Bagaimana bisa hilang sifat lapar? Betul satu. Iki logikane ngoten. Nah, jenengan bagaimana ingin ketemu Allah? Lah wong keakuan yang pada diri kita sebagai manusia, yang wujud sebagai manusia, yang berkehendak dan sebagainya, dalam hati enggak kau hilangkan. Ya mohal, Pak, mohal. Atau dalam arti gini, kita ingin ruangan ini terang, padang, nah kok kita menolak datangnya cahaya? Bagaimana mungkin akan menjadi terang satu ruangan manakala kita menolak cahaya? Betul terjadi. Yo gelap terus. Gelap. Nek wis gelap ya gak iso membedakno mana kopi, mana buah, mana korean, mana mboten saged. Wong gelap. Dadi ini apa? Ya tersesat kita, gak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Makanya kita mengapa golongan kita yang ada di syariat saja itu tidak bisa menggunakan jalan lewat malaikat datang Allah, ketemu Allah. Gak usah bicara masalah nafsu atau setan. Jalan yang dilewatkan lewat malaikat pun kita tidak akan pernah bisa. Karena apa? Karena di dalam diri kita masih kuat isi di dalam hati itu makhluk. Maka mungkin satu kali lagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau badhe tanglet niki kula pada tahun 2024 kemarin pernah ikut baiat dan juga sudah berpuasa. Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian itu sepertinya banyak perubahan seperti kehilangan uang tanpa sebab bilangnya itu di dalam rumah itu atau hilang. Terus tetangga-tetangga bilang oh itu tuyul atau gendruwo atau apa, saya tidak tahu. Nah, maka itu termasuk cobaan atau ujiannya setelah itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, dengan hilangnya uang-uang yang di dalam rumah tanpa sebab itu, dan saya berkeyakinan bahwa itu adalah semua Allah. Saya berkeyakinan itu semua Allah, tapi apakah bisa saya melakukan wirid-wirid untuk mengusir istilahnya gendruwo tadi? Nah, pertanyaan itu aja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kami sudah eksis di dalam risalah Kanjeng Nabi Dinut Tauhid atau Risalatut Tauhidiyah, ujian kok sanjake tambah gede ta ya. Nyun sewu, hitungan Allah, kekarepane Allah itu jarang menungso purun meneliti sehingga kita tidak mau tahu tentang apa jadinya nanti. Yang penting harus enak. Ngoten nggih. Itu kita manusia wajar, Pak. Wajar. Tapi saya katakan, hitungan Allah itu kadang-kadang oleh karena kita tidak mau untuk meneliti dan menghayati tentang hitungan Allah, akhirnya kita itu jatuhnya itu hanya memandang hitungan kita sebagai manusia. Ngeten. Orang yang semakin dekat pada Allah hatinya, pasti itu wis mboten insya Allah, pasti orang itu akan dijauhkan Allah dari makhluk. Hati lo maksudnya. Logikanya, siapa yang berjalan dari Mojokerto ke arah Jogja semakin lama terus dia berjalan, pasti akan otomatis semakin jauh arah timur, arah Mojokerto yang tinggalkan, semakin dekat arah Jogja. Nek ngene nyantol akal. Lah gitu. Oke. Oleh karena ini urusan rohaninya, nyantol gak nyantol itu urusan Gusti Allah wis kula. Yang penting tak sampai no. Siapa yang hatinya semakin mendekat untuk bertemu Allah, pasti Allah punya kehendak untuk menjauhkan hati itu dari selain Allah. Lah ketika Allah menjauhkan hati itu terhadap selain Allah, dunia macam-macam dua ini. Apa? Pertama, nyun sewu, kadang-kadang sakliyane Allah urusan dunia iku secara fisik Allah libas. Iki nek kata libas, engkau mempengaruhi ning ati sampean. Akhirnya jenengan sing asale sugih dadi melarat. Lha Gus, ngaji enggak melarat ngono. Lah sik, kita enggak tahu maksud Allah. Hitung-hitungannya Allah enggak ngerti. Justru Allah mengambil sikap, bahkan mengurangi, bahkan ngentek nih, menghabiskan dunia apa mewah pada diri kita. Hitung-hitungan Allah itu karena jikalau disugihno tambah nemen atau minimal sik pancet, menjadikan penghalang hati kita pada Allah. Itu hitung-hitungan Allah loh ya, bukan hitungan kita.
Oleh sebab itu si salik wajib mempunyai dzon, husnudzon pada ketetapan Allah apapun. Bahwasanya Allah punya rencana yang lebih baik. Sampai titeni, nek jari kula ngomongi omon-omon. Nanti kalau jenengan iki punya husnudzon datang Allah dihilangno duwike, dihilangno garwane, mohon maaf sekali lagi. Apalagi nek dilangno garwane, waduh sumpek nemen. Nah ngoten nggih. Dilangno anake, nemen ya sumpek. Ingat, jikalau jenengan estu bisobri wassalah, dengan sabar dan ikhlas nang ati sampean, aku yakin nilai sing diilangno mang pasti Allah ganti dengan nilai yang tidak ada nilainya. Artinya, mboten saged sampai nilai. Mboten saged sampean rupiahkan, mboten saged. Itu pasti itu. Apa sesuatu yang tidak bisa dinilaikan dengan hitungan rupiah atau dunia? Inna akramakum indallahi atqakum. Derajat hati sampai di sisi Allah. Nah, kadang-kadang derajat rohania di sisi Allah yaitu takwa iku jenengan peroleh, kadang-kadang dunia sampai sing dihilangno mau diganti sing luwih apik. Lho niku mesti. Percaya gak percaya wis dudu urus aku. Wis satu itu hitung-hitungan Allah. Berhubung kita tidak ada husnudzon datang Allah atas segala ketetapan yang diterjadikan Allah, maka kita akan nyimpulno ora penak iki. Kelangan duit ya ora penak. Apa maneh kelangan garwa sedo, garwa purik, garwa balik nang omahe maratuwa wis sawumpek. Bapak Ibu dan rahimakumullah. Satu, nomor dua, Allah punya rencana bagi seseorang yang semakin mendekat kepada dirinya secara ruhania saja. Allah hilangkan dunianya, tapi secara jasmaninya kadang-kadang tambah luar biasa mewah ini. Bisa seperti itu. Karena hitungannya Allah ini tidak mempengaruhi hatinya pada dia. Jadi kita nggak bisa Pak memutuskan itu mesti melarat sak dohiri, mboten saged. Karena Allah punya hitungan sendiri. Sekarang kita kembalikan pada diri kita. Loh, aku sejak ngaji tauhid dan mengamalkan dzikir-dzikir itu, dunyaku kok tambah gede, kok tambah mewah. Sembarang digampang, hati-hati. Hati-hati. Wis iki kula pesen sing wong sukses dunya tok iki. Aku hati-hati. Kula mboten pesen sing melarat dunyane. Karena wong nek nggo sepeda motor diweni beras 1 kilo ambek 1 pintal. Apa pundi? Apa 1 pintal lah? Kula berpesan sing 1 pintal. Gelek koreksi dalam hati. Seringkah hati ini melalaikan Allah dikarenakan karena kesuksesan dunia? Kalau iya, ngapunten sekali lagi, siapapun kita, itu salah satu tanda kita masih jauh, bahkan bertambah jauh pada Allah. Ayo sampai ngen diri. Ngerti. Niki kula pesen sing sukses dunyane. Semakin jenengan bertambah kuat dikire, kok yon dunyane semakin sukses. Sembarang digampangno. Dodolan tanah ngono sak dodolan kluthik gampang Pak. Wonten lho wong dadi makelar itu dodolan tanah wis jange wis 100% oke, tinggal bayar tok. Lah kok gagal
ngoten nggih. Lho ngoten nih. Jenengan kali kula mboten telepon tak ngoten mawon krungu tek langsung dadi meneh langsung DP. Gak sampai seminggu langsung bior. Napa bior maksudnya? Pun bayaran, pun cair. Kok gampang? Hati-hati. Tak ilingno hati-hati. Siapapun kita, waspadalah. Karena di sini termasuk lebih gede kepentingan nafsu untuk melupakan Allah lewat kesenangan ini. Tapi ini tidak akan pernah menjadi pengaruh apapun bagi jenengan yang betul-betul ngecoki dzikir titik wis maksaka diobah. Ada bukti, ada ayat, ada ayatnya kauniyah. Wis gak usah buka Quran, cuman gak iso maca Quran percuma. Engko buka-buka. Sampe nang laut, nggo pancing, numpak kapal. Wis sak iku ayate. Nggo pancing nang laut, beto perahu. Laut kan banyune terasa asin, ya ta? Oke, sampean mancing lah, saya buktekno. Saya berani mengatakan ini karena sudah saya buktikan. Sampai tak ewangi ngeluh, Pak. Jamane kula niki mancing ning ngene ngapunten, pernah saya mancing di Madura. Mboten terima, oke. Barangkali banyune gak padha mbek Laut Selatan. Saya mancing di daerah kalau nggak salah Tulungagung atau Blitar, ada wisata namanya Pantai Sine. Jenengan sing pernah ke sana mungkin, bahkan saya hampir saja saya tidak pulang karena kapal yang saya tumpangi itu nublek. Saya kan nggak bisa ngelangi loh Bu, Pak. Mungkin sakit loh. Bisa tapi kalau gaya batu. Bisa tenggelam tapi nggak bisa muncul. Lah teman saya niku ada 5 kalau nggak salah. Ini pinter ngelangi, ada yang TNI, angkat laut, bisa ngelangi. Lah saya sendiri nggak bisa. Terus ada yang punya perahunya ada. Ya, otomatis yang punya perahu kan pinter Pak ngelangi otomatis ya dok. Saya sendiri yang nggak bisa. Lah ketika perahu itu diantam ombak, mengkurep, apa mengkurep bahasanya? Terbalik, otomatis semuanya isi perahu itu keluar, artinya tenggelam ini ke laut. Lah kalau sendiri mboten bonjol-bonjol, lah konco termasuk sing keweden iku sing duwe perahu. Lah ndi wong sitok gak metu-metu. Rasane metu Pak munggah gak iso kok kula. Lah sampak seingat tahu kula niki ngombe tuyo asin ngoten. Terus perasaan kula duka niku napa kula mboten ngertos. Sikil kula niku koyoke ngicaki perkara gembuk. Apa gembuk niku kula mboten ngertos. Lah gembuk niku ngerti gembuk ya? Empuk. Ngangkat kula. Dadi kula niki diombolno kali gembuk-gembuk wau, duka napa gembuk. Terus kula mombol ketok ndase terus disaut kali sing duwe perahu. Lah sing kula ruwi mung ngoten tok. Dadi kula niki wis ora iso ambekan ngombe tuya niku, ya ta? Terus ana gembuk-gembuk niku entah ikan, entah saya nggak tahu, yang jelas kaki saya bisa merasakan itu perkara gembur. Terus ngangkat kaki saya naik, akhirnya saya disaut oleh yang punya kapal atau perahu. Lo di situ akhirnya apa? Itu belum dapat ikan Pak, itu masih berangkat. Kira-kira ya jam 6 pagi lah. Kata kita sampai ke pantai itu malam Pak. Terus kata yang punya kapal, anu aja Pak, pagi aja enak, nanti kita lihat suasana. Oh oke. Jadi saya berminap di pinggir pantai itu pada saat itu. Lah itu sebetulnya ada 2 kelompok. Kelompok pertama sing kula niku
yang dahuluan. Yang kelompok kedua akhirnya gak jadi, mundur. Jadi kelihatan perahu saya itu seperti itu, akhirnya kelompok yang kedua nggak jadi berangkat. Jadi ke pantai lagi. Akhirnya saya juga ya alhamdulillah bisa ke pantai, selamat orang 5 tadi. Akhirnya bisa ketemu dengan teng mriki. Kok umpama niki insyaallah tahun 2017 kalau nggak salah. Sebelum Covid kok. Sebelum Covid. Nah, maksud dan tujuan saya ingin tahu lah apa betul ikan yang setiap saat dan waktu tidak bisa dengan air asin itu terasa tidak asin. Tak bukti ini Madura mboten asin Pak Gian. Ikannya itu loh. Dalam akal nggak bisa masuk. Kok bisa setiap saat waktu campur dengan air asin kok nggak terasa asin. Sementara iwak tahu tempe nggak pernah campur dengan air garam, ketika kita goreng diuyai didik terasa asin. Akhirnya hatiku iki punya istilah tafakur. Apa maksudnya iki? Nah, setelah itu kula mboten kapok Pak. Tadi tenggelam mboten kapok. Tak prakteknya yang daerah Banyuwangi Muncar. Mungkin jenengan tahu Muncar, Banyuwangi, pakai kapal juga. Di sana dapat ikan, ikannya sama. Pertanyaanku loh, mengapa ikan ini nggak terasa asin? Akhirnya tak jawab. Mengapa kita manusia ini, jiwa itu ada di dunia, kok nggak terpengaruh dengan isinya kebiarin dunia? Apa sebabnya? Padahal kebanyakan itu terpengaruh. Mengapa ikan ini nggak terpengaruh dengan asinnya air laut? Jawabannya setunggal, karena ikannya hidup. Kalau iwak tahu mati. Artinya jikalau hati sampai ke golong hati yang hidup, maka nggak akan terpengaruh dengan mewahnya dunia. Hati yang hidup adalah hati yang senantiasa bertemu Allah. Hati yang senantiasa bertemu Allah adalah hati yang senantiasa memegang tali Allah gak terputus. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Menjaga tali Allah gak gampang putus. Sehingga lewat napas yang Bapak tanyakan tadi, bagaimana cara untuk berzikir la ilaha illa anta, rasa iku dalam napas itu selalu dijaga dan dikumandangkan. Mungkin ini yang pertama. Yang kedua, apa Pak Man? Yang belakrak untuk laut Bang Boy. Oh, wirid. Bagaimana caranya wirid untuk mengusir gendruwo iku ben gak nyolongi dhewe. Lah ngoten ta? Niki kula boleh narik di dalam dunia kasab. Oke Pak, mungkin sampean nek ngomong wirid ya. Tapi nanti jenengan harus membawa pil KB cekak meteng. Artinya sampean bawa akses supaya hati sampean walaupun jenengan iki mau wiridkan iku nggak terpengaruh, hati sampean datang wirid sehingga hati sampean mudah ke Allah. Ngeten. Iku pil kabeh cekak meteng maksudnya ngoten. Ngeten. Sampean buka di dalam surah At-Taubah. Kalau nggak salah ayatnya gini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakal. Bisa terus niku napa niku? Niki satu ayat sampean waca ning omah sampean monco papat. Monco papat artinya pojok ngarep situ, pojok ngarep kiwa situ, pojok mburi tengen situ, pojok mburi kiwa situ, diwaca situ. Berarti 4 bacaan.
Fakul hasbiyallahu la ilaha illa wa kharsul azim. Akhiri ayat itu. Kalau nggak salah itu surat At-Taubah ayat terakhir. Kalau nggak salah ya, mohon di cross check. Tapi biar sampai tidak akan terpengaruh dengan karomahnya ayat itu, tolong ketika sampai wirid, dzikir sirul asro itu tancap noning dodo sampean. Kalau sirul asro dikatakan fungsi, jenengan agak ngaku-ngaku toh. Gak ngaku-ngaku sing ngusir toh. Sing ngusir sinten? Terus lagi, jenengan lah gak ngaku-ngaku bentengi toh. Sing bentengi sinten? Lah iki maksud kula supaya jenengan mboten kepleset imani. Eman Bu, ning dunya sampean iki kepleset iman. Eman. Artinya ini akan aku larang jenengan lakukan manakala jenengan itu tidak mau menyertakan